Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman sehat kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para kerabatnya. Yang saya hormati kepada Bapak Yandi Heriandi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan matematika dan kepada rekan-rekan kelas 6A. Baiklah, dalam presentasi kali ini izinkan kami menyampaikan sedikit materi tentang difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfah Laila Dewi sebagai moderator dan pemateri 2, dan saya di sini bersama rekan saya yaitu Ita Kania Dewi sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Ita Kania Dewi. Silahkan. Pengertian difusi. Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu, baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen, yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, difusi dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok. Pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru atau inovasi. Slide selanjutnya. Unsur-unsur difusi inovasi. Yang pertama, inovasi, yaitu inovasi terkait dengan gagasan atau ide, produk atau objek, teknik atau prosedur, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Yang ketiga, waktu, yaitu proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Yang keempat, sistem sosial, yaitu inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Strategi difusi inovasi. Ada dua, yaitu strategi jalur terbuka dan strategi jalur organisasi. Strategi jalur terbuka ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan dapat secara sukarela menerima dan menggunakan inovasi baru tersebut. Sementara strategi jalur organisasi yaitu meyakinkan kehebatan penggunaan inovasi baru dan pengaruhnya bila digunakan secara institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Yaitu faktor-faktor hambatan proses difusi inovasi. Ada 4. Yang pertama, knowledge of innovation and reinvention, yaitu seberapa jauh kesadaran organisasi terhadap inovasi dan persepsinya tentang karakteristik mereka yang menonjol. Faktor pengetahuan ini dipengaruhi oleh sebagian oleh karakteristik personil-personil dalam organisasi. Yang kedua, external accountability, yaitu tingkatan di mana suatu organisasi tergantung
atau bertanggung jawab kepada lingkungannya. Yang ketiga, lack resources, yaitu sumber daya yang tidak siap digunakan pada maksud atau tujuan yang lain. Yang keempat, organizational struktur, yaitu susunan dari komponen-komponen dan subsistem-subsistem di dalam suatu sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1, Ita Kania Dewi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dalam konteks difusi inovasi dalam organisasi terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu hambatan psikologis, hambatan praktis, dan hambatan nilai. Oke, langsung yang pertama yaitu hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu dalam organisasi menjadi faktor penolakan. Nah, jenis hambatan ini dengan memilih satu faktor sebagai suatu contoh yaitu di dimensi kepercayaan, keamanan, dan keamanan versus ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan. Oke, faktor-faktor ini sebagai unsur inovasi yang sangat penting. Faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi baru adalah rasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, dan ketidaktahuan tentang masalah yang terdapat dalam organisasi. Nah, yang kedua ada hambatan praktis. Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor tersebut adalah waktu, sumber daya, dan sistem. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam organisasi dan sistem sosial. Program pusat pelatihan juga banyak yang sangat menekankan pada aspek-aspek pada bidang ini. Ini mungkin mengindikasikan adanya perhatian khusus pada keahlian praktis dan metode-metode yang mempunyai kegunaan praktis yang langsung. Oleh karena itu, inovasi dalam bidang ini dapat menimbulkan penolakan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat praktis. Artinya, semakin praktis sifat suatu bidang, akan semakin mudah individu dalam organisasi meminta penjelasan tentang penolakan praktis. Yang ketiga, ada hambatan nilai. Hambatan nilai adalah hambatan yang melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang dianut oleh organisasi tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah organisasi lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagai individu dalam organisasi, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi yang akan muncul. Baik, langsung ke slide yang selanjutnya. Di sini ada diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah ada perencanaan. Jadi kalau difusi itu terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Diseminasi itu merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga dapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Contohnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan bentuk diseminasi karena sebarannya itu berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan. Di dalam pelaksanaannya pun tidak sembarangan kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Pada slide selanjutnya di sini ada beberapa ciri suatu pembaharuan yang relevan untuk diterima, yaitu yang pertama, secara relatif lebih menguntungkan daripada praktik atau kebiasaan yang sudah ada. Yang kedua yaitu sepadan dengan nilai-nilai yang ada dan pengalaman potensi adopsi masa lalu. Yang ketiga yaitu tidak terlalu rumit. Yang keempat, disesuaikan dengan daya serap adopter dan dapat didemonstrasikan pada suatu basis tertentu. Yang keempat yaitu adopter awal atau early adopter. Apabila dibandingkan dengan adopter yang mengikuti kemudian atau late adopter, tampaknya lebih muda usia menampilkan fungsi yang lebih
terspesialisasi, merespon terhadap sumber-sumber inovasi yang lebih interpersonal, berani dalam mengemukakan opini. Demikian presentasi dari kami. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.